Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonor Siregar dengan NPM 2408260020 dari Istanbul 2024. Saya di sini akan mempresentasikan mind map saya tentang Dengue Hemorrhagic Fever, ataupun di kalangan umumnya itu dikenal dengan demam berdarah. Nah, jadi kita pertama harus tahu dulu DHF itu ataupun DBD. Sebenarnya apa definisinya? Definisi dari DHF itu adalah infeksi virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, ditandai dengan demam tinggi akut, pendarahan, trombositopeni, dan kebocoran plasma yang dapat menimbulkan shock. Yang kedua, kita harus tahu apa sih etiologi dan faktor resikonya. Pertama, etiologi ataupun penyebabnya itu dia virus Dengue, ataupun bisa juga serotip DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Itu dia itu masuk ke dalam famili Flaviridae. Nah, untuk faktor resikonya dia banyak terjadi pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis dan juga orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Yang ketiga, kita harus tahu manifestasi klinisnya. Nah, jadi manifestasi klinis dari DHF ini ataupun demam Dengue Hemorrhagic Fever ini, dia itu yang pertama demam tinggi mendadak, suhunya itu dia berkisar 39 hingga 40 derajat Celcius. Terus dia nyeri kepala dan juga nyeri retroorbital, nyeri pada bagian bola matanya. Terus yang kedua, ada terjadi pendarahan, yaitu peteki, epistaksis, gusi berdarah, hematemesis, bahkan melena. Itu adalah fase kritisnya. Jadi tadi itu fase awalnya itu dia demam tinggi mendadak 39 sampai 40 derajat Celcius. Lalu terjadilah dan nyeri kepala dan nyeri retroorbital tadi itu masih fase awal terkenanya. Terus ada namanya fase kritis. Fase kritis itu terjadi pendarahan. Itulah munculnya peteki, epistaksis, gusi berdarah, hematemesis, dan melena. Lalu terakhir dia ada fase pemulihan. Nah, di fase pemulihan ini itulah terjadinya nafsu makannya sudah mulai meningkat. Terus dia diuresinya sudah mulai meningkat juga. Lalu trombositnya dia naik kembali. Jadi awalnya Dengue itu dia itu kan kalau di HF awalnya trombositnya bakal menurun, tetapi ketika sudah masa pemulihan maka trombositnya dia naik kembali. Lalu selanjutnya kita masuk ke CMD ataupun cara menegakkan diagnosa dari si pasien demam berdarah Dengue ini, Dengue Hemorrhagic Fever ini, DHF. Nah, jadi dari anamnesis kita sudah tahu pasien ini sudah lemas. Dia itu waktu kita tanya dia bilang demam tinggi mendadak berkisar 2 sampai 7 hari. Lalu waktu kita lakukan pemeriksaan fisik didapati bahwasannya dia nyeri retroorbital, nyeri pada bagian bola matanya tadi. Lalu pada anamnesis juga kita tanyakan, semisal pasiennya masih bisa kita tanyakan bagaimana pola demamnya, apakah ada nyeri kepala atau tidak, terus apakah ada pendarahan-pendarahan seperti yang saya bilang tadi pada manifestasi klinis, apakah ada gusi berdarahnya, apakah ada mimisan atau tidak, terus bagaimana nafsu makannya meningkat atau tidak. Terus waktu kita lakukan pemeriksaan fisik pada abdomen itu didapati nyeri tekan pada epigastrium. Terus kita lihat pada bagian ekstremitas superiora, kita lakukan tes Replit, didapati bahwasannya petekinya itu dia positif. Lalu selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjangnya. Nah, pada pemeriksaan penunjangnya ini dilakukan yang pertama pemeriksaan darah lengkap. Nah, jadi kalau di HF tadi seperti yang saya bilang, pada pasien di HF trombositnya dia bakal menurun, yaitu berkisar di bawah 100.000 trombosit. Terus hematokritnya dia meningkat, dan juga dia itu menderita leukopenia atau leukositnya menurun. Karena apa? Karena leukosit menurun itu berarti dia terjadi infeksi pada karena infeksi virus tadi. Terus kita juga minta serologi Dengue-nya, yaitu pemeriksaan pemeriksaan NS1. Jadi pada hari pertama sampai hari ketiga itu kita bisa pakai NS1, baru untuk di hari ketiga sampai hari kelima kita bisa pakai IgM Dengue, baru IgG Dengue. Habis itu kita bisa pakai SGOT SGPT. Nah, jadi pada pasien Dengue SGOT dan SGPT-nya dia meningkat.
kita minta elektrolitnya, dan juga ureum kreatinin. Nah, jadi itu adalah cara menegakkan diagnosa pada pasien DHF tadi, dengue hemorrhagic fever tadi, dari anamnesisnya, dari pemeriksaan fisiknya, dari pemeriksaan penunjangnya, baru kita bisa menegakkan diagnosa. Lalu kita masuk ke tata laksananya. Apa sih tata laksananya? Jadi untuk farmakologinya, karena pasien DHF ini, dengue hemorrhagic fever ini, dia itu biasanya kekurangan cairan karena elektrolitnya dia itu menurun. Nah, jadi kita bisa memberikan dia pertama cairan, kita bisa memberikan dia cairan infus NaCl 0,9%. Lalu kita juga bisa kasih paracetamol untuk penurun panasnya. Terus untuk yang non farmakologinya, kita bisa mengedukasi kepada keluarga pasien bahwa si pasien ini dia harus minum cairan yang cukup, minum air yang cukup, istirahatnya juga harus cukup, sama jangan minum obat selain yang kita berikan, yang dianjurkan. Terus untuk komplikasinya, apabila DHF ini dia tidak ditangani dengan baik, dia bisa menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasinya itu contohnya DSS, yaitu dengue shock syndrome ataupun encephalopathy. Nah, itu adalah mind map yang bisa saya bawakan tentang DHF, dengue hemorrhagic fever. Izin dokter, maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Yusuf Srega dengan NPM 24082600020. Maaf apabila ada salah-salah kata dokter. Terima kasih banyak dokter.